Baik, terima kasih. Saya bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan semacam pengantar menyangkut tema yang dipilih oleh Majelis Ta'lim, katakanlah begitu, Majelis Ta'lim SMA 3 ini, yang katanya ada usulan agar pada malam ini membicarakan mengenai hidayah. Karena itu kemudian saya memilih semacam tema dasar bagaimana kita bisa mencari kebahagiaan dalam bingkai hidayah ini. Mudah-mudahan ini tidak terlalu meleset dari apa yang memang diharapkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hidayah ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Dan saya kira pengertian bahasa Indonesianya secara harfiah sama dengan pengertiannya dalam bahasa Arab, yaitu pada dasarnya adalah petunjuk, khususnya petunjuk dari Tuhan. Tetapi kita perlu pahami secara lebih rinci mengenai hidayah ini, karena kalau dikaitkan dengan Tuhan, tentu ada hubungannya dengan ajaran agama yang kita anut. Saya kira dalam pertemuan via Zoom ini adalah agama Islam. Karena itu mari coba kita diskusikan dari sisi Islam ini. Islam sebagai agama sesungguhnya dimaksudkan untuk mengantarkan kita pada kebahagiaan yang lengkap, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena itu ada seorang ulama Mesir meringkas tujuan Islam itu adalah is'adul insan fid darain, mengantarkan kebahagiaan manusia untuk dunia dan akhirat mereka. Ini dengan mudah kita pahami kalau kita melihat ayat suci Al-Quran. Misalnya ada ayat yang berbunyi begini: wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah, dan carilah olehmu apa yang diberikan Allah untukmu bagi kehidupan di hari akhirat nanti, di alam akhirat nanti. Wala tansa, tetapi jangan dilupakan nasibaka, nasibmu di dunia ini. Fa'asin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuat baiklah
sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan pernah kita berpikir untuk membuat kerusakan di bumi. Karena apa? Karena Allah itu sama sekali tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat yang sebetulnya tidak panjang ini memberikan petunjuk yang jelas bahwa tujuan kehidupan yang hakiki yang ditaruh pada penggalan pertama ayat tadi adalah yang mesti kita cari itu adalah kebahagiaan hidup di akhirat. Tetapi jangan kita melupakan pentingnya kehidupan di dunia ini. Apa yang disediakan oleh Allah untuk kita di dunia ini. Karena itulah secara umum ulama Al-Azhar, Universitas Al-Azhar tadi saya sebutkan meringkas tujuan Islam itu adalah is'adul insan, memberi kebahagiaan kepada manusia iddarain, dalam dua-dua alam kehidupan mereka, yaitu di dunia sekarang dan di akhirat nanti. Ini penting untuk kita kaitkan dengan topik kita sekarang, yaitu bagaimana dengan hidayah kita bisa membingkai kebahagiaan kita melalui hidayah itu. Kebahagiaan sekaligus dunia dan akhirat atau akhirat dan dunia. Ini yang saya coba ingin diskusikan. Kita bertukar pikiran pada malam hari ini. Mudah-mudahan saya sendiri mendapat tambahan keilmuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ulama besar Mesir Muhammad Abduh mengatakan bahwa hidayah itu yang diberikan Tuhan kepada kita paling tidak ada 4 kategori hidayah. Yang pertama adalah hidayah yang disebut dalam bahasa Arab ghoriza, yaitu hidayah yang bersifat naluriah, yang diturunkan Tuhan kepada kita. Anak kecil yang baru dilahirkan punya naluri untuk melindungi diri sendiri, punya naluri untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya melalui apa yang dia bisa lakukan. Padahal kita belum pernah memberi didikan kalau itu bayi kita kepada dia, tapi dia sudah memiliki itu gitu. Kalau kedinginan misalnya, dia menangis. Ini adalah naluri yang sudah diwarisi oleh setiap orang begitu dilahirkan, dan naluri itu menurut Syekh Muhammad Abduh harus kita lihat sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hidayatul khawas, ya. Hidayah yang berbentuk panca indera yang diberikan Tuhan kepada kita. Panca indera ini memungkinkan kita berinteraksi dengan lingkungan kita, dan itu yang harus juga kita lihat sebagai hidayah
petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sekarang bisa melihat, kita sekarang bisa mendengar, merasa, dan dengan indera-indera yang kita miliki, itu seyogianya menurut Muhammad Abduh kita tempatkan sebagai orang yang beriman bahwa itu adalah hidayah dari Allah dalam bentuk kelengkapan indrawi yang kita miliki masing-masing. Ini yang kedua, dan saya kira arti penting hidayah berbentuk panca indera ini bisa kita rasakan sampai sekarang ini, walaupun kita sudah berada pada umur ya katakanlah lanjut sekali ya, terutama saya sendiri sudah memasuki 75 tahun ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidayah yang berbentuk akal pikiran. Kita ini memiliki akal pikiran, dan akal pikiran ini adalah pemberian Tuhan untuk kita, untuk yang akan bisa kita kembangkan untuk meraih berbagai-bagai tujuan yang kita inginkan. Dengan akal, saya kira kita semua bisa belajar selama ini, sejak dari masa kecil sampai dengan masa sekarang ini, dan itu karenanya betul-betul harus kita syukuri. Ini hidayah kategori yang ketiga. Yang keempat, hidayah yang berbentuk agama. Hidayah yang diturunkan oleh Tuhan menyertai agama yang diberikannya kepada kita. Hidayah diniyah, katakanlah seperti itu. Din adalah agama. Kita seringkali melihat hidayah terutama pada yang keempat ini. Walaupun sebetulnya tiga yang pertama itu seyogianya kita lihat juga sebagai hidayah. Karena tujuan agama itu sekali lagi bukan hanya kebahagiaan ukhrawi, tapi juga kebahagiaan di dunia sekarang. Karena itu sudah semestinya kita menempatkan hidayah ini secara lengkap, dan hidayah yang bersifat keagamaan itu adalah salah satu di antara kategori hidayah yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita sembahyang, salah satu bacaan ketika mengucap surah Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim ya. Berilah kami ya Allah petunjuk menuju jalan yang lurus ya. Jalan yang benar dan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Orang Palembang ini kan seringkali salah satu guyonnya kalau pergi haji itu, kalau bingung mencari kata bahasa Arab yang tepat, misalnya bertanya sesuatu jalan gitu ya, yang dia ingat ihdinas siratal mustaqim, itulah yang dia ucapkan. Tetapi pengalaman saya di Arab itu ketika berhaji dan berumrah, ternyata istilah mustaqim itu memang digunakan oleh orang Arab. Kalau kita minta cari tahu ke arah mana kita menuju tempat tertentu, dia kalau memberi petunjuk kadangkala
dengan bahasa itu mustaqim katanya. Maksudnya lurus saja, mustaqim gitu. Kalau sebatas itu orang Arab itu biasa-biasa saja menggunakannya. Yang kalau saya agak menyimpang sedikit, orang Arab itu yang paling susah ditanya kalau menyangkut jarak. Itu paling susah mereka memperkirakannya. Saya dulu ketika pertama kali bertugas haji agak kaget gitu. Karena ketika macet dari menuju Mina itu dalam perjalanan macet, saya mengajak dokter kloter untuk jalan kaki saja pada tahun 93 itu. Saya kira sudah dekat ini Mina, karena itu kita jalan kaki daripada mobil macet juga, barang-barang kita tinggal di bus, kita jalan kaki, dan dia setuju gitu. Setelah jalan, ternyata jauh masih belum ada petunjuk sampai ke Mina. Saya bertanya kepada petugas Arab yang ada di jalan itu, saya tanya, Mina itu sudah masih berapa jauh? Sudah dekat katanya. Berapa jauh kira-kira? Berapa kilo? Kata dia paling setengah kilo lagi. Wah, sudah dekat, saya katakan. Jalan lagi. Kok lama jalan juga belum muncul? Saya tanya lagi kepada petugas berikutnya. Mina kemana? Arah mana? Lurus katanya. Berapa jauh lagi? Paling sekilo lagi katanya. Ini kok tadi setengah kilo, ini sudah sekilo. Yang berikutnya itu naik lagi 1,5 kilo gitu. Saya baru sadar betul bahwa dengan orang Arab mereka sulit memperkirakan jarak ya. Karena itu kalau kita nanti ada kesempatan umroh misalnya, apalagi haji, jangan tanya soal jarak kepada orang Arab. Tapi sebetulnya itu hanya cara kita bisa melihat bagaimana sebetulnya orang Indonesia cukup cerdas dibandingkan dengan orang Arab dalam memperkirakan jarak. Jadi dalam soal kita membaca ihdinas siratal mustaqim itu tekanannya yang kelihatan di situ itu adalah hidayah dalam bentuk yang keempat, hidayah agama. Nah di sini para ahli tafsir kemudian membuat kategori lagi. Kalau hudan atau hidayah itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada semua kita dan kepada semua manusia, termasuk agama itu. Tetapi bagaimana agar petunjuk itu membuat kita terdorong dan tergerak untuk mengambilnya dan melakukannya, itu yang kemudian disebut taufik. Ya, kita sering mendengar istilah taufik dan hidayah gitu. Ihdinas siratal mustaqim menurut para ulama adalah kita meminta agar Tuhan memberi kita petunjuk yang menggerakkan kita untuk mengambil dan mengamalkan petunjuk yang diberikannya kepada kita dalam bentuk agama yang diturunkan kepada kita tersebut. Karena itulah sering dirangkai antara hidayah dengan taufik. Kalau menutup pembicaraan seringkali kita menyebutnya menjelang penutup itu ungkapan wabillahi taufiq wal hidayah. Mengapa disebut juga taufik? Karena kita berharap hidayah Allah itu
oleh Allah diberikan kekuatan penggerak agar kita bisa mengambil dan mengamalkannya. Nah, di sini ungkapannya yang dulu populer itu kan wabillahi taufiq wal hidayah, pakai wa. Akhir-akhir ini tanpa wa, mungkin karena orang menganggap wow di situ itu berarti dan, ya, hanya sekedar itu. Karena itu cukup billahi taufik wal hidayah. Sesungguhnya para ulama dulu menyebutnya pakai wa itu ada tujuan lain. Sebab kalau billahi itu kan lafal sumpah. Lafal sumpah dalam Islam itu ada wallahi, billahi, tallahi. Jadi kalau billahi terkesan sebagai lafal sumpah. Karena itu kemudian ditambah dengan wa billahi taufiq wal hidayah. Sama juga kalau kita menutup pidato, misalnya penutupnya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membuka pidato assalamualaikum, menutup pidato pakai wassalamualaikum. Jadi ada fungsi itu. Ada ungkapan penutup, ya, bukan wabillahi taufiq wal hidayah. Yang lain adalah yang populer di Indonesia itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ya. Wallahul muwaffiq itu, muwafiqnya itu Allah yang memberi taufik kepada kita. Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk digerakkan meraih dan mengambil manfaat dari hidayah yang diturunkannya itu. Ila aqwamit thoriq, pada jalan yang lurus, katakanlah seperti itu. Kalau ulama Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembani paling sering dalam buku-bukunya itu pakai wallahul muwaffiq saja, tanpa ila aqwamit thoriq. Jadi kelebihan bahasa Arab itu banyak ungkapan-ungkapan yang mungkin semakna yang bisa kita pilih. Saya kira itu sebagai pengantar bagi diskusi kita. Sekali lagi, agama itu tujuannya untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Karena itu hidayah, menurut para ulama tafsir seperti Muhammad Abdul, harus kita lihat hidayah itu semua pemberian Allah yang memungkinkan kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan karena itu, bukan hanya yang tergolong sebagai hidayah keagamaan saja, tapi juga yang berbentuk naluri, yang berbentuk panca indera, dan yang berbentuk kelebihan akal yang kita miliki. Saya kira begitu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.